Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang di wabarakatuh. podcast Madania Talk. Ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ini edisi pertama podcast Madania Talk. Insya Allah kita nanti mengupas banyak hal ini tentang apa sih podcast, kemudian mengapa dan berbagai macam hal-hal lainnya. Sini kita sudah bersama narasumber yang sangat kredibel. Tidak usah berlebihan, tidak boleh berlebihan. Insya Allah sangat kredibel Ustaz. Amin, amin, amin. Kita kedatangan Ustaz dari Gubuk Baru Ustaz, ya. dari Gubuk Baru Lombok Utara. Ustaz Arif Maulana MIRK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah baik, tapi sengaja pakai jaket karena suasananya kadang kurang menentu begitu ya. Jadi kita perlu menjaga. Suasana apa nih? Suasana cuaca atau suasana hati? Suasana cuaca. Kalau Insya Allah hati insya Allah tetap dalam iman dan Islam, itu yang paling Masya Allah mahal. luar biasa. Amin, amin, amin. Oke, kita berbicara sedikit nih. Kenapa adanya podcast Madania Talk ini mungkin perlu mungkin biar teman-teman yang di jagat maya atau teman-teman di dunia maya tahu tentang program-program dari podcast Madania Talk. Jadi kita tanya dulu nih sama Ustaz Arif. Pertama ada beberapa hal nih Ustaz yang kira-kira kita mau tanyakan. Pertama terkait dengan Madania Talk atau podcast Madania Talk ini kira-kira yang pertama apa dulu ya? Apa atau kenapa ini Ustaz? Ya. Kenapa muncul ide untuk bikin podcast Madania Talk ini dan kira-kira nanti ke depan programnya itu kayak gimana? Monggo Ustaz, silahkan. Yang pertama tentu adanya keinginan, hasrat, upaya untuk membuat podcast rasanya tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang zaman sekarang. Pasti sudah banyak orang yang anak kecil saja misalnya di sekolah-sekolah pengen jadi YouTuber, pengen jadi konten kreator dan seterusnya. Itu karena memang kita hidup di era yang memungkinkan untuk seperti itu. Artinya memang eranya seperti sama kayak orang ada musim layangan, orang beli benang layangan. Ada musim sepeda, sepatu roda, orang akan minta kepada orang tuanya agar dibelikan mainan-mainan sejenis itu atau yang sedang musim. Nah, sekarang ini memang eranya era podcast, era konten creator. Siapapun bisa ya, bisa jadi konten kreator. Bisa, asal punya gadget yang bisa cukup lah ya. Android ataupun mereknya, selama ada kuota, ada ini dia bisa saja buat dan tidak heran sekarang kita orang bisa masuk YouTube. Siapapun bisa masuk YouTube. Sudah tidak seperti TV lagi ya. Jadi YouTube semua sudah bisa kalau masuk. TV mungkin orang tertentu yang bisa. Tapi sekali lagi orang masuk TV dan tidak masuk TV tidak sama sekali membedakan dia mulia atau tidak, dia itu baik atau buruk tidak. Tetapi YouTube ini siapapun bisa sekarang. Nah, kita memikirkan kenapa ada ikut nimbrung di podcast dan kita tentu bukan orang yang pertama, banyak yang sudah mulai malang melintang terlebih dahulu. Tapi untuk di daerah seperti Kabupaten Lombok Utara nih belum banyak. Sudah ada beberapa teman-teman kita yang sudah lebih dulu eksis, tapi kita coba ikut masuk. Semoga bisa mewarnai begitu ya. Semoga bisa mewarnai dunia perpodcastan yang nanti kita rencananya. Ini kan ceritanya saya sama Ustaz Supri ini udah kenal baik ya, dalam 5-6 tahun ini bisa bersama terus dan kita coba gagas sebuah upaya kita ini sama-sama memiliki visi yang pengen membincang sesuatu tapi terdokumentasikan. Gitu. Jadi ngobrol-ngobrol tapi terdokumentasikan karena pada dasarnya semoga dengan obrolan kita ini kita bisa mencari referensi agar ketika sepeninggal kita juga bisa menjadi bahan tontonan yang semoga bisa memberikan tuturan. Adapun program yang kita rencanakan nanti sederhananya begini. Jika ada isu atau begitu ya, ada isu atau ada kejadian yang perlu dikomentari, mendapat reaksi, kita hadir di situ dengan membawa perspektif yang tentu Islam pertama. Yang kedua nanti kita akan masuk dengan menganalisa hal-hal yang dari yang sederhana. Kalau pengen yang lebih canggih-canggih banyak para pemikir, para tokoh yang lebih layak, tapi kita
mohon izin hadir masuk ke ruang. Yang kalau ada yang berkenan di hati pemirsa mendengar, alhamdulillah, kalau tidak ya anggap sebagai dokumentasi kami pribadi. Gitu saja. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya tujuan membuat perpodcastan ini Ustaz ya. Jadi ingin ikut mewarnai dunia perpodcastan, dunia YouTube yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya, lagi hitsnya. Jadi bukan latah gitu. Apa bisa kita bilang latah ini? Kalau latah itu Enggak juga ya. mungkin orang yang nggak suka, orang yang akan bilang gini akan bilang ikut-ikutan, enggak. Sebenarnya ya, kalau mengutip salah satu pendapat filosof Yunani kuno, saya lupa ini persisnya antara Socrates, Plato atau Aristotle. Dia bilang there is nothing new under the sun. Jadi tidak ada sebenarnya sesuatu yang benar-benar baru, orisinil di bawah daerah yang tersinari matahari. Artinya seluruh dunia ini sebenarnya kita saling menginspirasi, saling mengadopsi, saling meniru sebenarnya. Maka Agim bilang apa itu? ATM, ambil, tiru, modifikasi. Kita mau bilang we are the first and the only one, itu salah, nggak bisa. Jadi kita ini kalau bilang latah, bagi yang nggak suka silahkan saja dan tidak ada masalah dengan itu. Adapun kita ikut nimbrung, saya rasa itu juga lebih istilah yang lebih bijak. Jadi kalau tiba-tiba ada yang masuk misalnya, apakah orang yang beli satu, terus orang kedua dikatakan latah ente, orang ketiga latah kan nggak bisa. Jadi adanya event, sekali lagi kita bicara event. Selain tadi kita lanjutkan yang tadi ya, kita mencoba merespon isu. Yang kedua bisa saja kita membahas tentang event-event yang sedang hits. Misalnya kemarin ada Ramadan, kita misalnya bisa bicara Ramadan. Idul Fitri, apa hal terkait dengan segala macam dimensi spektrumnya, tidak hanya melulu masalah agama, tapi juga mungkin nanti umum ya, yang tentu sekali lagi kita bicara ini adalah pertanggungjawaban ya. Naudzubillah kita ngomong tidak sesuai dengan kualifikasi atau kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi agar jangan asbun ya, asal bunyi. Gitu. Jadi tujuannya ini untuk teman-teman dunia maya atau teman-teman di netizen mungkin ya, biar tahu, mungkin tujuannya untuk kita sama-sama nimbrung, kita sama-sama ikut masuk untuk memberikan penyeimbang tentang hal-hal yang sedang hit, sedang ngetren. Insyaallah. Kita belum kenalan ini Ustaz. Terlalu asik ngobrol. Iya, lupa kenalan. Kalau saya sama Ustaz Supri sudah kenal. Mungkin teman-teman yang ada di internet atau netizen ya, mungkin bagi yang belum kenal, belum tahu, mungkin perlu kita tanya dulu nih Ustaz Arif Maulana. Kira-kira dari mana? Pertama dari mana ini Ustaz? Asalnya dari mana? Yang pertama saya kalau asal lahir Sasak Tulen tinggal Sasak Tulen. Lombok Utara, saat itu Lombok Barat ya, Tanjung sekarang sudah menjadi kabupaten baru. Yang sebentar lagi berulang tahun. Yang keberapa ini? Ke-14 kalau salah. Jadi asli tapi mbah begitu ya, ancestor keturunan gitu, Jawa ya, Jawa Timur, Nganjuk ya. Insyaallah. Itu ya, jadi kita dari Lombok Utara. Dan kita perlu menyapa seluruh netizen karena kalau di Jawa mungkin sudah banyak jadi konten kreator podcast. Di Lombok Utara, kalau Lombok terlalu umum ya. Lombok Utara belum banyak, sudah ada yang banyak sudah, tapi belum banyak yang menseriusi. Semoga kita bagian daripada yang menseriusi. Yang istiqomah itu yang mahal. Jadi istilahnya bukan main-main podcast. Bukan main-main, tapi memang kita serius. Masyaallah. Podcast yang diseriusi insyaallah. Masyaallah. Amin. Oke, ini Ustaz Arif udah dikasih tahu dari Gubuk Baru, dari Tanjung, masih ada keturunan Jawa. Perlu kita tanya yang lain lagi nih Ustaz? Nggak usah. Di lain kesempatan. Oke, siap. Ya, terus apa tadi terkait dengan podcast, terus kemudian tujuannya ya, tujuan programnya, namanya nih Ustaz. Kira-kira podcast kita ini kita akan kasih nama apa ini? Namanya insyaallah. Dan kalau bisa sih filosofinya Ustaz. Oke. Gitu ya. Ini sudah kita bicarakan tapi dengan sangat santai. Kebetulan tidak jauh dari tempat lokasi podcast ini ada berdiri sebuah
yayasan yang membawahi beberapa lembaga. Yayasan itu bernama Yayasan Muslim Madani. Muslim Madani ya. Muslim Madani. Nah, kita ambil kalau Muslim terlalu umum dan juga cukup berat menempelkan nama itu dalam saya Muslim podcast atau podcast Muslim itu. Banyak yang takut orang nggak suka. Saya nggak merasa terwakili kok dengan podcast Anda. Susah. Jadi kalau kita ambil yang madaninya itu akan jauh lebih safe, lebih bijak dan lebih nyaman saja. Nah, kita kemarin sudah berpikir gitu ya. Nah, jadi terdiri dari dua kata. Yang pertama Madania ya. Ini diambil dari nisbah dari Madani itu, dan Tok ini usulannya Ustaz Supri. Jadi kita coba gabungkan, combine jadi Madania Tok. Nah, Madania Tok ini, kalau Madani kan, kalau Tok kan ya bincang-bincang gitu ya, berbincangan. Podcast juga bisa masuk ke situ sebenarnya. Adapun Madania ini sebenarnya diambil nisbah dari Madani. Madani ini bermakna satu akar kata dengan Madinah, yang artinya berperadaban, beradab. Nah, jadi kalau ada suatu komunitas yang madani, itu artinya madani yang civilized ya, civilized society, yang diam di situ, tumbuh di situ, dan membangun daerahnya. Kebetulan kita alhamdulillah Allah izinkan, takdirkan sempat berkeliling, ada ke Ponorogo gitu, kita mondok, terus kita ke beberapa tempat itu yang Allah izinkan. Nah, kita kembali lagi. Nah, filosofinya itu madani itu berperadaban ya, membangun desanya, kampungnya setelah merantau. Jadi Masya Allah, dan yang paling penting civilized, kalau ini penafsiran saya pribadi, civilized selain berperadaban atau beradab juga bermakna dia compatible, artinya sangat qabil artinya menerima masukan, termasuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi adanya podcast ini pun sejalan dengan semangat madani tadi, yang bisa untuk zaman ya, mengimbangi atau peradaban ya, membangun peradaban sesuai dengan karakter zamannya. Kalau emang zaman sekarang membutuhkan syiar dakwah dengan podcast, dengan YouTube, dengan TikTok bahkan, mengapa tidak begitu? Jadi kan. Nah, itu termasuk jadi satu pertanyaan ini, Ustaz. Jadi kenapa sih milih podcast? Kenapa biasanya kan dulu orang lebih suka bikin buku gitu ya, atau nulis-nulis artikel gitu. Sekarang lebih cenderung ke podcast. Tadi selain karena bukan latah atau apa tadi bahasanya. Ngikuti tren. Sebenarnya kan podcast ini, minim pengetahuan saya, podcast ini kan sudah ada di sekitar tahun 2014-2015. Tolong dikoreksi bagi yang lebih paham atau bahkan lebih awal. Jadi dulu saya pernah dengar ada namanya Nouman Ali Khan, itu dari Amerika ya, ilmuwan Muslim scholar dari Amerika. Beliau belajar bahasa Arab, menafsirkan Al-Quran dan seterusnya, ada college, ada kelas-kelasnya itu. Jadi ada podcast itu sebenarnya awalnya adalah, setahu saya adalah siaran radio yang dikomersilkan ataupun di share di platform podcast begitu. Belakangan podcast ini juga menampilkan tidak hanya audio tapi juga visualnya. Jadi berbentuklah video, dan memang kalau dilihat spirit masyarakat kita ya, kalau dulu orang nulis buku, tapi sekali lagi dengan segala hormat, para penulis buku tetap lanjutkan cita-citanya, hobinya. Bahkan saya sendiri pun niat untuk nulis buku itu masih ada, insya Allah. Jadi tetap buku itu itu buku adalah wahana syiar terbaik ya, saya katakan terbaik karena itu lintas zaman. Buktinya apa? Al-Quran itu juga tertulis, itu adalah bentuk, meskipun adalah kitab suci, dia juga adalah sesuatu yang dibukukan, yang dengan demikian bisa melegenda, bahkan bisa sampai hari kiamat, karena itu adalah firman Allah dan kalam Allah. Ulama-ulama terdahulu juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam bentuk buku ya, kitab begitu, sehingga bisa sampai sekarang menyejarah dengan segala hormat. Tapi kalau kita lihat sekarang trennya namanya berbeda. Trennya itu nampaknya karena spirit literasi kita melemah. Ya. Orang lebih suka nonton ya, terus terang ya. Kita bahkan juga kalau nonton film Korea, film India yang 2 jam 3 jam tuh betah-betah saja rasanya. Tapi bisa kita disuruh membaca 5 menit mungkin ya. Ini penyakit kita. Naudzubillah, kalau kita baca Quran juga malas, naudzubillah. Jadi spirit membaca sudah sangat berkurang. Nah, maka kita harus masuk ke media, ke sarana yang memungkinkan orang juga bisa mengambil manfaat. Makanya sekarang lihat UAS ya,
eh, Ustaz Adi Hidayat. Hidayat dan Ustadz Gus Bahar dan semua itu emang bukan mereka yang videoin, tapi tim kreatornya, timnya begitu ya, Hmm. potong-potong video dakwah yang panjang yang 1,5 jam, tabligh akbar, taklim yang lama itu dipotong-potong lalu dijadikan video, kutipan-kutipan video sampailah ke WA kita di HP kita. Masya Allah, Ini luar bentuk biasa. sebenarnya bentuk kecerdasan orang dalam melihat peluang, tidak stuck gitu melihat masyarakat kita kurang minat membaca lalu kita nyerah. Kalau gitu Hmm. nyerah deh, buku nggak usah, video nggak Iya. usah, dan ngapain. Jadi harus ada inovasi, dan termasuk sebenarnya ada video audio ini adalah inovasi para para apa namanya para tim ya, tim IT yang mengerti itu, yang bisa ngedit, bisa ngasih Hmm. musik instrumen sehingga lebih syahdu dan seterusnya. Jadi lebih Jadi kita enggak. bukan masalah latah nih ya, kita bukan Iya. masalah latah, tapi kita mencoba masuk di mana era kita berada di dalamnya. Dan sekali lagi itu semakin terdukung dengan semangat literasi masyarakat kita yang mohon maaf tidak cukup kuat. Hanya beberapa orang yang masih suka membaca padahal sesuatu yang sangat penting. Jadi Masya Allah. kalau nonton Korea sekian jam berepisode-episode bisa, kenapa kita tidak menonton sesuatu hal yang bermanfaat, pengajian, podcast, kultum, taklim dan seterusnya, kan begitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita untuk mengantisipasi misalnya bukan mengantisipasi ya, bahasanya apa ya, untuk Memberikan solusi. ya memberikan solusi. Kalau seandainya kadang orang agak males membaca atau agak males melihat tulisan-tulisan, Ya. jadi supaya lebih ngena ya Ustaz ya. Ya, itu tujuan membuat podcast jadinya di situ. Oke, sekarang kita mau coba-coba tahu dulu nih Ustaz. Atau kita mau tanya, kira-kira untuk podcastnya ini sejak kapan awalnya mulainya ini? Kok bisa tiba-tiba muncul buat podcast yuk gitu. Nah, kira-kira awalnya untuk pertama kali muncul ide itu kira-kira kapan nih? Berangkat dari mana nih kira-kira Ustaz? Kalau inspirasi itu kan bisa datang dari siapa saja dan dari mana saja. Kalau kita ngelihat para YouTuber yang sudah kondang, yang sudah pro gitu, dengan peralatan yang sangat memadai dan seterusnya, itu kita banyak terinspirasi dan juga mencoba mengikuti lah jejak yang baiknya ya, karena kalau siaran itu semakin banyak yang nonton, syukur-syukur bisa menjadi amal jariah, itu baik. Tapi yang naudzubillah kan yang mengerikan kalau nonton banyak tapi jadi tusuk, jadi amal yang buruk gitu, itu jelek. Tapi inspirasinya sebenarnya beberapa bulan yang lalu kami berdua, saya sama Ustaz Supri ini, kita bergerak kebetulan di Majelis Ulama Indonesia. Di sana ada podcast dakwah. Dan itu cukup memberikan andil besar dalam diri kami untuk memulai sesuatu yang juga semisal itu, tapi dengan kaliber yang lebih kecil dan tidak membawahi lembaga, yayasan atau ormas lah katakan ya, begitu. Ini jadi lebih personal. Ini kita pribadi saja, lebih personal saja. Dan kalau ditanya sejak kapan, makanya baru-baru ini aja, baru 3-4 minggu, 1 bulan lah kurang lebih. Sebulanan ya. Itu sudah jadi obrolan. Enaknya kita independen, tidak terikat dengan apapun dan jadi siapapun, bebas. Tapi tentu semua yang kita ucapkan ini ada pertanggungjawabannya. Yang jelas kalau ditanya sekitar satu bulan lah. 1 bulanan ya. 1 bulan. Jadi ketika awalnya kan ketika ada MUI punya podcast, terinspirasi kita juga pengen, tapi dengan peralatan ini kalau di-spill tempatnya ini luar biasa ya. Mic-nya, jangan ditanya mic-nya tipe apa, mereknya, harga tempatnya berapa. Ini banyak yang minjem ini. Ini bahkan kalau yang sampai pada siarannya sampai pada yang punya mic, itu akan bilang itu mic yang saya pinjemin, itu nggak apa-apa. Sementara jadi kita pinjam dulu ya. Ini obstacle in the beginning ya, jadi banyak kesulitan ketika kita mulai. Jadi setelah ini pasti evaluasinya banyak, akan ada komentar-komentar yang mendukung dan yang kita terima ya. Jadi apapun komentar teman-teman netizen, teman-teman yang ada di Duamaya, silahkan. Kami tunggu untuk bagaimana perubahan podcast kami nanti insya Allah ke depannya. Tentu saja yang sifatnya membangun ya. Kalau kritikan, cacian itu kayaknya. Itu kalau dilemparin bata, tangkap batanya, kumpulkan, nanti pakai nyusun bangunan. Nah, mantap, luar biasa nih filosofinya. Masya Allah. Oke,
selanjutnya nih Ustaz, mumpung kita lagi dalam momen kurban. Oh boleh. Nah, Idul Adha kan, mumpung masih dalam suasana-suasana Idul Adha, ya kita tanya-tanya sedikit masalah Idul Adha. Tapi udah ngurban kan belum Ustaz? Udah ya? Alhamdulillah ini kami di sini Idul Adhanya tanggal 10 Zulhijjah. Ikut ikut pemerintah ya? 10 Zulhijjah. Oh, oh iya, sorry, salah sebut. 10 Zulhijjah. Bukan masalah Ada ikut tukang bakso pemerintah. nggak ya? Bukan masalah ikut pemerintah atau tidak, tapi 10 Zulhijjah. Nah, gitu aja. Jadi 10 kebetulan Zulhijjah. tanggal 10 Juli, maka baru hari Ahad kemarin. Dan ini kan ayam tasyrik pertama, ini hari tasyrik pertama. Jadi alhamdulillah tadi sudah ngurban. Tadi kurban, alhamdulillah. Ada berapa puluh? Oh iya, banyak sekali kalau belum berapa puluh. Ini alhamdulillah tadi. Berapa puluh kilo ya? Berapa puluh kilo? Total ada sekitar 80-an kilo. 80-an kilo ya? 80-an kilo yang dikorban. Sapi, onta, kuda, Jelas sapi. sapi ya, masya Allah. Kalau onta nggak ada di sini. Ah. Sapi ini kan joinan patungan 7 orang. Dan di lembaga kami ada PAUD sama SD itu juga iuran, kita mintakan minimal 35.000 terkumpul uang sekitar 6 jutaan gitu untuk kita belikan 3 ekor kami yang besok pagi insya Allah kita akan nikmati bersama-sama para santri-santriwati bersama para walinya, boleh datang. Masya Allah. Oh, tapi ini mungkin dari teman-teman netizen tadi sempat dengar Ustaz Arif bilang sempat iuran dari teman-teman SD dari anak-anak PAUD SD ya, PAUD SD tadi untuk melakukan kurban. Nah, ini biasanya ada aja nih biasanya yang nanya nih Ustaz, kira-kira masuk ke hukumnya itu gimana ini kalau yang seperti ini kan? Kalau masuk cara tanya fikihnya ya, nanti biasanya ada saja kan yang komentar itu nggak boleh itu karena nggak bisa. Kalau dibicara hukum fikihnya emang nggak ada itu, artinya dia nggak bisa dibicarakan itu adalah pahala kurban, tidak. Kalau dikatakan kurban itu 1 ekor kambing emang untuk 1 orang. 1 orang ya. Jadi kalau gibung-gibung gitu atas nama seseorang itu bukan dikatakan kurban. Anggap saja tadi bahasa kami belajar berkurban. Belajar. Jadi untuk pendidikan agar ikut merasakan euforia, sensasi berkurban. Jadi merasa memiliki. Agar mereka itu bisa sebenarnya diundang makan besok sebenarnya itu yang mereka bayar, mereka nikmati. Ibarat beli lah ya, beli daging. Beli daging untuk mereka makan besok ya. Kita guli ada sate. Jadi anggap itu saja. Gak usah terlalu ribet ya kita. Kita memaknai itu. Karena kan biasanya nih ada aja yang bertanya misalnya kan. Karena tidak semua pertanyaan sebenarnya untuk bisa harus dijawab. Nah, biar teman-teman tahu ya. Jadi untuk tujuannya adalah untuk pendidikan perkembangan. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah kurban, karena tadi juga saya dengar ada kurban sapi. Nah, kan sekarang ini lagi banyaknya marak-maraknya istilah PMK ini. Apa sih PMK? Penyakit mulut dan kuku. Nah, kuku tuh kaki saya nggak tahu. Wah itulah. Nah, itu saya juga kurang paham. Kira-kira itu ya. Jadi ada penyakit mulut dan kuku. Terus kira-kira pendapatnya, kira-kira terus menurut Ustadz ini kira-kira gimana ini? Apakah minimal kan daging sapi atau daging sapi tadi yang dikorbankan itu sudah masuk ke situ kena atau tidak dengan itu, terus kemudian kalaupun ada seandainya yang kena misalnya, terus hukumnya gimana dan lain-lain. Pokoknya yang terkait dengan PMK ini kira-kira gimana pendapatnya nih Ustaz? Kaitannya sama kurban ya? Ya, terkait dengan kurban. Ya, nanti ya kalau mau bicara mendapat jawaban yang memuaskan kayaknya dari dinas peternakan ya. Dari dinas ya. Tapi ini apa yang kita dapatkan dari hasil obrolan dan pengalaman beberapa hari ini. Jadi nampaknya PMK ini tidak hanya menjangkiti sapi, tapi juga sampai ke hewan-hewan yang katanya memiliki kuku yang berbelah begitu. Jadi kambing berarti termasuk juga ya. Itu jadi. Nah, tapi memang yang menarik kalau analisa sederhana kita kadang sering kali tanda kutip ya, kalau kebetulan sering dengan berpapasan dengan hari-hari di mana umat Islam akan melakukan ibadah itu sering beritanya, kampanyenya baru digalakan. Kita tidak tahu ini apakah kebetulan atau tidak. Tapi let's see.
husnuzon gitu. Ah. Karena kalau kita berhusnuzon ini adalah penyakit yang memang tiap tahun ada begitu. Maka kaitannya adalah kita sebagai orang yang ingin berkurban, para pegiat kurban, saya berkurban, mari kita cari daging kurban yang memang paling layak, paling pantas dan terbaik gitu ya. Terbaik ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, bukan berarti yang terbaik adalah sapi-sapi semental ya, sapi-sapi apa istilahnya yang besar-besar, yang harganya ratusan juta itu, bukan berarti itu yang terbaik. Terbaik jika emang uangnya cukup silahkan. Tapi terbaik adalah dalam pengertian, dalam makna kita bisa memberikan yang terbaik, yang tidak cacat, tidak kekurangan apa. Jadi penyakit PMK ini karena dia sudah cukup merisaukan dan menakutkan masyarakat, baiknya kita cari memang hewan yang tidak terindikasi ya. Apalagi yang benar-benar terjangkiti itu akan membuat apa namanya perasaan tidak tenang. Khususnya sapi. Sapi ini kan membawahi 7 orang. Kita nggak bisa ego kita saja. Ada saya ego sendiri. Sedangkan yang lain, saya mau sapi yang ini, ternyata yang 6 nggak mau. Jadi dia ibaratnya kayak hak veto gitu. Dia harus berdasarkan asasnya mufakat dari musyawarah. Nanti dijawab, saya mau sapi yang ini, nanti dah saya tambah uang saya lebih banyak kan. Nah, kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mau gitu kambing saja. Karena kambing gitu. ada urusannya nafsi. Itu namanya sendiri. Jadi kita pastikan sapi yang kita korbankan adalah bebas, biar kita juga tenang dan teman-teman kita tenang. Ini masih ada waktu, ini bukan out of date kita bicara ini, karena masih ada 2 hari lagi. 2 hari lagi masa penyembelihan. Hari tasrik. Saya juga tadi sempat lihat malam-malam keliling sebentar, ternyata tempat-tempat berobat itu ada masih jualan kambing. Gitu ya. Artinya mereka masih berharap ada pembeli. Dan pinter-pinternya orang, kadang ada yang beli justru hari 13, tanggal 13 Zulhijjah, belinya pagi, siang langsung disembelih. Dengan biar harga turun. Luar biasa. Jadi taktiknya itulah biasa. Ada istilahnya demand, istilahnya dalam teori ekonomi itu? Demanding apa sih? Ya, teori apa istilahnya? Teori ekonomi. Pokoknya ada demand, jadi semakin tinggi. Ya itu. Hukum ekonomi. Hukum ekonomi ya itu ya. Jadi. Sengaja cari di hari-hari terakhir ya. Masya Allah, luar biasa. Oke gitu. Kira-kira ada yang perlu kita bahas lagi nih? Untuk sebagai permulaan mungkin cukup, agar sekali lagi tidak semua orang suka nonton pun, bahkan tidak semua orang suka yang panjang-panjang. Iya, benar. Ini karena perdana, mungkin mohon maaf jika mungkin lebih dari lebih dari menitnya ya. 20 menit mungkin ya. Ya, sampai kayaknya. Tapi nggak apa-apa, sebagai permulaan. Telinga kami akan sangat siap untuk menerima, mendengar dan menyimak keluh kesah netizen. Oke, ini karena masih awal sebenarnya, jadi ini episode pertama. Nah, jadi teman-teman nanti misalnya ada yang mau kasih komentar, atau syukur-syukur mau kasih komentar plus mau kasih usulan tema plus mau kasih saran, bukan saran lagi ya, mau kasih gadget, mungkin mau kasih mic. Oh, ini saya punya mic, pakai aja. Nah, itu syukur-syukur. Mungkin teman-teman netizen ada yang mau kayak gitu, kami terima, ahlan wa sahlan. Benar Ustaz ya? Benar. Oke, nah sementara kita cukupkan dulu. Ini luar biasa, kita berbincang-bincang santai dengan Ustaz Arif Maulana MRKH. Beliau adalah pimpinan Yayasan Muslim Madani seperti apa yang diceritakan tadi. Dan insya Allah nanti ke depannya kita akan banyak berbicara tentang hal-hal yang viral, Ustaz ya, yang viral, yang lagi tren. Kita akan lihat dari memperingati momentum. Tapi kalaupun nggak ada momentum ya nggak apa-apa lah. Nggak harus nunggu momentum. Siap. Nanti kan kita yang membuat momentum. Siap. Create our own momentum. Kayak saya pernah baca buku itu, judulnya apa ya? Lupa. Ada momentum, buku-bukunya Kahmi kalau salah tuh. Kahmi. Oke, itu dulu ya teman-teman netizen. Terima kasih banyak atas partisipasinya, kehadirannya nih Ustaz Arif Maulana MRKH. Insyaallah nanti ke depannya kita akan bahas banyak hal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.